制御できれば終わりだ。させるかガード。 Halo, kembali lagi nih di channel kesayangan kita semua. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan membawakan alur cerita anime yang berjudul Kenja no Mago. Anime ini mengisahkan tentang seorang pekerja kantoran yang bereinkarnasi ke dunia sihir setelah mengalami kecelakaan. Di dunia barunya ini, ia sangat senang karena memiliki kekuatan sihir yang sangat dahsyat berkat menggabungkan pengetahuan masa lalunya dengan dunia barunya yang sekarang. Namun meskipun begitu, mampukah dia menyelamatkan dunia barunya yang menyenangkan tersebut dari invasi iblis? Nah, bagi yang penasaran dengan ceritanya, yuk langsung saja kita simak alurnya. Anime ini diawali dengan seorang pekerja kantoran yang sedang lembur karena banyak pekerjaan. Sepulangnya kerja, dia yang sudah kecapean tidak menyadari adanya lampu merah sehingga tertabrak mobil dan meninggal dunia. Namun alih-alih pergi ke alam baka, orang tersebut justru bereinkarnasi ke dunia baru sebagai anak kecil yang bernama Shin Wolford. Shin kecil ditemukan di hutan belantara dan diadopsi sebagai cucu oleh magician legendaris bernama Merlin Wolford. Merlin merawat Shin di dalam hutan belantara dan mengajarinya cara menggunakan sihir. Namun di luar dugaan, Shin yang masih memiliki ingatan dari kehidupan sebelumnya berhasil mengkombinasikan pengetahuannya dengan konsep sihir di dunia barunya itu. Sehingga ia pun berhasil menciptakan sihir-sihir baru. Hal itu membuat Merlin takjub dan menganggap Shin sebagai jenius sihir. Shin yang semakin beranjak dewasa, tiba-tiba dikunjungi oleh kerabat kakek Merlin yang bernama Melinda dan Michelle. Dari mereka berdua, Shin belajar alat sihir dan cara bertarung menggunakan pedang. 2 tahun kemudian, saat Shin sedang belajar berpedang dengan Michelle, Merlin tiba-tiba memanggilnya untuk ikut ke dalam hutan dan menangkap binatang iblis. Pada momen ini, Merlin ingin memberikan pengalaman tempur yang sebenarnya kepada Shin sebelum ia beranjak dewasa. Merlin juga menjelaskan jika manusia atau binatang dapat berubah menjadi iblis berbahaya jika mereka tidak dapat mengendalikan pikiran dan kekuatannya. Kakek Shin juga melanjutkan jika dirinya dianggap sebagai pahlawan karena dulu berhasil meredam amukan iblis yang membahayakan umat manusia. Sesampainya di tengah hutan, Shin diajari cara menggunakan skill pencari iblis. Setelah melihat sang kakek, Shin pun mencoba menirunya. Dengan sekali percobaan, Shin berhasil menggunakan skill pencari itu dan menemukan keberadaan binatang iblis di sekitar tempat itu. Tanpa basa-basi, Shin langsung meluncur ke lokasi target dan menerjang seekor beruang yang telah bermutasi menjadi iblis. Merlin yang melihat pertarungan itu takjub dengan alat sihir dan sihir yang digunakan oleh Shin. Dia pun kemudian bertanya karena alat sihir tersebut tak pernah Merlin lihat dan ajarkan kepada Shin sebelumnya. Tentu saja Shin tak bisa menjawabnya karena alat sihir tersebut merupakan hasil imajinasi Shin yang diperoleh dari kehidupan sebelumnya. Di malam harinya, Merlin, Melinda, dan Michelle berdiskusi tentang kehebatan Shin. Mereka mempertanyakan siapakah sosok Shin yang sebenarnya karena mampu menciptakan sihir baru dan alat sihir yang belum pernah ada sebelumnya. Di tengah kegundahan itu, kakek Merlin menegaskan bahwa tak peduli siapa dan dari mana Shin berasal, ia akan selalu menganggap Shin sebagai cucunya. Perasaan yang sama juga dirasakan oleh Melinda, yang kini telah menganggap Shin sebagai cucunya. Keesokan harinya, kakek Merlin menceritakan kepada Shin bahwa sebenarnya ia bukanlah cucu kandungnya. Namun Shin tak ambil pusing akan hal tersebut, karena ia telah menganggap Merlin sebagai kakek kandungnya. Begitu juga dengan Melinda dan Michelle yang telah ia anggap sebagai nenek dan paman kandungnya sendiri. Mendengar kata-kata menyentuh dari Shin, sontak membuat Merlin menangis terharu bahagia. Waktu terus berlalu. Shin kini merayakan ulang tahunnya yang ke-15 dengan ditemani beberapa orang kerabat kakeknya.
Namun yang bikin Shin terkejut, ternyata orang-orang itu merupakan para petinggi di sebuah kerajaan. Bahkan orang yang Shin anggap paman sebelumnya ternyata adalah raja dari kerajaan itu. 俺は宮廷魔法師団の魔法使いさ。私はこの駅師団所属。犠牲雲本アールスが入る。 Merlin kemudian mengajak semua orang menuju sebuah pegunungan melalui portal yang diciptakan oleh Shin untuk melihat perkembangan sihir yang telah dikuasai oleh Shin. Sang raja bertanya mengapa mereka harus jauh-jauh datang ke tempat itu hanya untuk melihat demonstrasi sihir. Namun seketika pertanyaan itu terjawab setelah sihir yang dikeluarkan Shin mampu menghancurkan gunung dalam sekali serang. イメージは燃焼、酸素と水素の混合を加えて燃焼を促す。着弾と同時に火種からインクの混合機。 Setelah melihat kekuatan Shin, mereka semua kemudian berkumpul kembali untuk membahas masa depan Shin. Mengingat Shin sudah dianggap dewasa karena telah berusia 15 tahun. Sang raja kemudian menyarankan Shin untuk bersekolah di akademi kerajaan. Karena selama ini Shin belum pernah melihat dunia luar dan hanya tinggal di dalam hutan. Kakek Merlin pun menyetujuinya, tapi dengan syarat sang raja tidak mengekspos dan memanfaatkan kekuatan Shin untuk kepentingan politik atau perang antar kerajaan. Mengingat kemampuan Shin dapat menyebabkan kegemparan dan merusak keseimbangan tatanan dunia sihir saat ini. Setelah pembahasan itu, Shin kemudian bertanya mengapa orang-orang penting ini mengenal kakeknya. Sang raja pun menjelaskan bahwa kakek Merlin dan Melinda merupakan pahlawan kerajaan, di mana mereka berhasil menyelamatkan kerajaan yang hampir hancur oleh serangan iblis. Hal itu membuat sang raja yang masih muda pada masa itu kagum dan mengidolakan mereka. Mendengar hal itu, Merlin dan Melinda pun tersipu malu karena hal itu hanyalah masa lalu. Beberapa hari kemudian, tibalah hari keberangkatan Shin menuju ibu kota kerajaan. Dalam perjalanannya, Shin sangat terkejut karena banyak sekali orang yang mengidolakan kakek dan neneknya. Bahkan, ia semakin terkejut saat mengetahui bahwa kakek neneknya ternyata memiliki sebuah rumah besar, lengkap dengan beberapa pelayan pribadi kelas atas. Setelah itu, Shin pergi berkeliling untuk melihat lingkungan barunya. Namun di tengah jalan, ia melihat dua orang wanita yang sedang dirundung. Shin pun kemudian menolong mereka dan menghajar 3 berandalan yang mengaku sebagai pemburu iblis. Saat kedua wanita itu berterima kasih, Shin pun terpesona dengan keimautan salah satu wanita yang ditolongnya. Ternyata diketahui bahwa kedua wanita tersebut bernama Maria dan Sicily. Mereka berdua juga akan mengikuti ujian masuk Akademi Sihir Kerajaan sama seperti Shin. Setelah perbincangan itu, Shin pun berpamitan pergi karena Maria terus mengoceh tentang kekagumannya terhadap kakek Merlin dan Melinda. Yang mana jika diteruskan, Shin khawatir identitasnya sebagai cucu dari kedua orang itu terungkap. Di hari pertama masuk Akademi Sihir, Shin tiba-tiba diganggu oleh seorang anak bangsawan bernama Cart yang merasa Shin telah menghalangi jalannya. Cart kemudian mencoba menyerang Shin. Namun dengan sigap, Shin berhasil menangkisnya. Perseteruan tersebut kemudian digantikan oleh August von Ersal, yang merupakan pangeran dari kerajaan itu. Melihat statusnya yang lebih rendah, anak bangsawan itu pun berpamitan pergi sambil menyimpan dendam terhadap Shin. Setelah Cart pergi, August pun memperkenalkan diri. Pada momen ini August merasa senang karena Shin menganggapnya sebagai sepupu, mengingat ia adalah putra dari raja yang telah Shin anggap sebagai pamannya sendiri. Saat ujian masuk, Shin dapat melewati tesnya dengan mudah. Bahkan ia terkejut karena saat ujian praktek, kemampuan siswa yang lain sangat jauh di bawahnya. なんでドヤ顔してんの？すべてを焼き尽くす炎よ！12秒発表会はファイヤーボール！派手な割に効果がしょぼいよ！ Saat giliran Shin tiba, sang penguji meminta agar Shin menahan kekuatannya atas permintaan dari sang raja.
Namun meskipun telah menahannya, ledakan yang dihasilkan oleh Shin menyebabkan semua orang terkejut. Beberapa hari kemudian, hasil tesnya pun keluar. Di sini, Shin mendapatkan nilai terbaik dan diminta menjadi perwakilan murid baru saat upacara penerimaan. Di sisi lain, bangsawan Card terlihat sangat kesal karena ditempatkan di kelas A, bukan kelas S seperti yang Shin tempati. Sekembalinya ke rumah, Shin mengubah mantra pertahanan di seragamnya dengan mantra pertahanan baru yang lebih overpower. Nenek Melinda yang mengetahui hal tersebut langsung kaget karena mantra di baju sihir yang diperbarui oleh Shin sangat luar biasa. Keesokan harinya, upacara penyambutan siswa baru pun dimulai. Di sini, Shin berhasil memberikan pidatonya dengan lancar. Pada momen ini, Maria, Sicily, dan kebanyakan siswa lainnya tampak kaget saat mengetahui nama belakang Shin adalah Wolford. Sang pangeran pun menjelaskan bahwa Shin adalah cucu dari pahlawan kerajaan itu, yakni Merlin dan Melinda Wolford. Sementara itu di tempat lain, Card tampak semakin kesal akan hal itu. Ia merasa semakin direndahkan dan menjadi semakin dendam kepada Shin. Di dalam kelas, Shin yang tergabung dalam kelas S memiliki 9 teman dan seorang wali kelas yang bernama Marcus. Setelah kelas usai, Shin mendengar kabar bahwa Sicily diganggu oleh seorang pria bangsawan yang ternyata adalah Card. Rupanya, Card yang telah ditolak cintanya oleh Sicily mengancam akan menggunakan status bangsawan keluarganya untuk memecat orang tua Sicily. Karena saat ini, orang tua Card adalah atasan dari ayah Sicily. Shin yang melihatnya pun tampak kesal dan mencoba melindungi Sicily. Hal yang sama juga dilakukan Pangeran August yang kebetulan juga ada di tempat itu. Sang pangeran juga mengancam Card karena telah berani menggunakan status bangsawannya untuk mengintimidasi orang lain di area akademi. Shin yang masih khawatir karena masalah ini tak akan berakhir begitu saja, memutuskan untuk mengajak Sicily ke rumahnya. Pangeran August dan kedua pengawal yang bernama Thor dan Julius juga ikut ke rumah Shin. Begitu juga Maria yang sangat senang karena dengan pergi ke rumah Shin, berarti dia akan bertemu dengan penyihir idolanya. Sesampainya di rumah, Shin menceritakan kronologi kejadian di sekolah dan meminta izin untuk menulis sihir pertahanan di baju Sicily. Namun sebelum memberikan izin, Nenek Melinda bertanya kepada Sicily, apakah dia merasa pantas mendapatkan baju pertahanan kelas harta nasional itu dari Shin? Mendengar hal itu, Sicily pun merenung sejenak dan mengatakan bahwa baju tersebut terlalu berlebihan baginya. Ia merasa tidak layak, karena hal itu sama seperti memanfaatkan kekuatan Shin untuk kepentingan pribadinya. Mendengar jawaban Sicily membuat Nenek Melinda terenyuh dan menganggap bahwa Sicily anak baik yang pantas mendapatkan perlindungan dari Shin. Setelah selesai menulis sihir baru pada baju seragam Sicily, Shin juga menuliskan sihir perlindungan kepada baju Pangeran August dan temannya yang lain. Namun dengan catatan, sang raja meminta untuk merahasiakan hal itu karena khawatir Shin atau baju-baju tersebut diincar oleh orang yang tak bertanggung jawab. Lambat laun hubungan Shin dan Sicily semakin dekat. Hal itu membuat Maria sangat kesal karena saat berjalan bersama dia merasa seperti menjadi obat nyamuk di antara keduanya. Setelah kelas selesai, Shin dan yang lainnya diajak keliling untuk melihat fasilitas yang ada di sekolah sihir. Kemudian dia ditanya tentang ekskul apa yang akan dia masuki ke depannya. Shin yang tak punya pandangan sama sekali kemudian diberi saran oleh Pangeran August untuk membuat ekskul baru. Dukungan yang sama juga diberikan oleh wali kelasnya yang juga menaruhkan diri sebagai pembimbing dari ekskul yang akan Shin ciptakan. Setelah mendengar saran dari teman-temannya, akhirnya Shin memutuskan untuk membuat ekskul baru dengan nama Sihir Pamungkas. Sementara itu di tempat lain, raja dan petinggi kerajaan sedang membahas kemunculan iblis yang semakin banyak dari tahun ke tahun. Mereka curiga jika terdapat campur tangan manusia yang menyebabkan semakin banyaknya kemunculan iblis di kerajaan itu. Beralih ke rumah bangsawan Risberg, di mana ayah Card marah karena raja menegurnya sebab sang anak menyalahgunakan status kebangsawanannya untuk mengancam siswa di sekolah.
Namun bukannya meminta maaf, Card justru tampak marah dan menganggap jika mereka hanyalah rakyat jelata. Terutama Shin yang dianggapnya tak lebih dari hama pengganggu yang harus dimusnahkan. Sang ayah pun terkejut melihat sikap anaknya itu. Card yang dulunya penurut tiba-tiba menjadi temperamen dan suka membangkang. Ia pun menghukum Card di dalam kamar untuk merenungi perbuatannya. Keesokan harinya di sekolah, Shin mendapat info bahwa Card merupakan siswa yang cukup pintar dan teladan di sekolah sebelumnya. Namun, sikapnya tiba-tiba berubah setelah bertemu dengan seorang guru baru bernama Oliver Strom. Di tempat lain, Card yang sedang dihukum di dalam kamarnya tiba-tiba disambangi oleh Oliver Strom. Dia kemudian menemui Card dan melakukan sihir pencucian otak, di mana Card disugesti agar semakin membenci Shin dan teman-temannya. Tak lama berselang, di sekolah, saat Shin sedang berjalan-jalan dengan teman-temannya, tiba-tiba ia merasakan energi membunuh dari iblis. Rupanya, energi itu dipancarkan oleh Card yang datang ke sekolah untuk membunuh Shin. Shin yang melihat Card sudah menjadi iblis, meminta teman-temannya untuk menjauh. Karena jika ikut bertarung, mereka hanya akan menjadi beban bagi Shin. Shin akhirnya berhasil mengalahkan Card. Para kesatria kerajaan yang baru datang tampak terkejut sekaligus bahagia mengetahui Shin berhasil mengalahkan manusia iblis seorang diri. Dan mereka menganggap Shin sebagai pahlawan baru bagi kerajaan itu. Adegan tersebut sekaligus menjadi akhir dari part pertama dari seri anime Kenja no Mago. Bagi teman-teman yang penasaran dengan part kedua dan seterusnya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya agar tak ketinggalan ketika Mimin upload part keduanya.